Shalom, selamat malam, selamat kita boleh bersama-sama hadir di rumah Tuhan untuk kita boleh bersekutu, berdoa, ya, menyembah Tuhan, dan sungguh puji-pujian dan apa yang boleh kita naikkan tadi, penyembahan kita boleh menjadi kekuatan bagi kita, ya. Dan semuanya sudah terangkum sebetulnya dari puji-pujian ini, ya. Tapi firman Tuhan tetap harus ditaburkan, ya. Dan biarlah hati kita walaupun di tengah cuaca yang saat ini tidak nyaman, namun saya bersyukur banyak juga yang hadir di tempat ini, ya. Juga yang mengikuti secara online, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kalau kita lihat slide yang saya siapkan malam ini memberi gambaran, dan ini situasi yang nyata dari apa yang terjadi di kehidupan orang-orang Israel, ya. Ini lembah Yordan, ya, lembah atau tempat tanah perjanjian di mana nantinya sudah terjadi, ya. Tuhan sudah izinkan orang-orang Israel masuk ke sana, ya. Kalau kita pelajari sama-sama, ya, berjalan bersama Tuhan itu menjadi sesuatu yang misterius, ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, ya, apa yang menjadi rencana Tuhan saat kita melangkah di kehidupan kita. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada, tapi rencana Tuhan ini sebetulnya indah. Rencana Tuhan itu selalu berkemenangan. Namun yang terjadi, yang menjadi pemikiran kita bersama, bahwa ada hal-hal yang membuat kita mengalami kegagalan, ya, kegagalan demi kegagalan. Namun yang terjadi sebetulnya bukan karena Tuhan itu tidak ada. Tuhan ada, Tuhan hadir. Namun kita sendiri yang merasa berpikir, ya, kehidupan itu tanpa penyertaan Tuhan. Wah, celaka sekali. Seperti yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, ya. Kalau firman Tuhan mengajar kepada kita, ya, tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu tempat yang mana yang Tuhan sediakan dengan luar biasa. Tetapi kita lihat sama-sama, ya, ini menjadi fenomena, ya, di kehidupan manusia. Ini yang disebutkan dalam kehidupan orang Israel. Musa berkata, ya, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu, ya. Ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat, Tuhan sudah melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat keajaiban itu nyata hadir di tengah kehidupan orang Israel saat itu. Ketika mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Dan Tuhan izinkan melewati Laut Teberau, ya, yang mana akhirnya menghantar mereka kepada tanah perjanjian nantinya. Dan Tuhan binasakan semuanya, orang Mesir, bahkan Fir'aun yang mengejar mereka, yang gak rela biarkan mereka lewat, ya. Kita lihat sama-sama ini di Ulangan 1 ayat ke-25. Ya. 26, ya. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kemana? Ke tanah Kanaan. Kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu hanya mau menikmati rasa nyamanmu, rasa amanmu di masa lalu. Mereka berpikir lepas dari perbudakan di Mesir tidak memberi kehidupan yang lebih baik, ya. Mereka lebih suka tinggal di masa lalu. Ya, tidak mau berjalan ke masa depan, berjalan ke tempat di mana yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ya, bahkan mereka menentang perintah Tuhan. Ya, ini terjadi dalam kehidupan kita. Ini menjadi merefleksikan kehidupan kita juga kadang-kadang. Ya, seringkali kita ngelihat masa lalu itu lebih bagus. Ya, saya lebih nyaman di tempat kerja saya yang dulu. Saya lebih nyaman di tempat pelayanan saya yang dulu. Saya lebih enak dengan kondisi saya yang dulu. Rasa aman, rasa nyaman itu bahaya. Ya, kadang-kadang kita diizinkan mengalami kehidupan yang penuh tantangan. Ya, tapi ingat,
satu hal, kalau Tuhan perintahkan pergi ke sana, berjalan ke sana, apa yang menjadi respon kita? Ya, apakah kita tetap berjalan ke sana atau kita sebaliknya menentang apa yang Tuhan mau? Ya, ini ya kemunafikan manusia. Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah sertai kehidupan kita, Tuhan kasih kehidupan yang baik, Tuhan limpahkan berkat-berkatnya dengan luar biasa. Bayangkan, 400 tahun bukan waktu yang pendek, ya, mengalami tekanan, ya, walaupun ini juga memberinya rasa nyaman bagi mereka, ya, mereka lupa akan janji Tuhan. Ya, Tuhan berfirman kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi banyak dan kelak nanti dia akan tinggal di tanah Kanaan. Abraham sudah masuk tanah Kanaan, betul? Sudah masuk dulu. Ya, tapi keturunan-keturunannya akhirnya tercerai-berai, tersebar, ya, tersebar kemana-mana. Akhirnya mereka keturunan Yakub ada di Mesir, ya, lewat Yusuf. Lalu ke-12 anak Yakub akhirnya masuk semua ke tanah Mesir. Ya, bagaimana dengan keturunan Esau? Keturunan Esau ada di Kanaan sebetulnya. Mereka bercampur, beranak pinak dengan orang lokal di sana, orang Amori, orang Amalek. Ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan pernah bercampur dengan orang dunia. Amin. Kalau engkau sudah dipilih Tuhan, jangan kotori hidupmu, jangan nodai hidupmu dengan keduniawian, ya. Akhirnya apa? Ya, hanya Tuhan mencatat. Musa juga mengatakan, kamu akan masuk ke sana, ke tanah di mana Esau saudaramu ada. Ya, ini yang terjadi. Bapak Ibu saudaraku, ya, ini semenanjung Sinai, ya, ya, tanah yang memang di Timur Tengah itu nggak cukup bagus, selalu kering, ya, jarang. Ini padang Gunung Sinai di sana, ya, yang tidak menyediakan yang baik. Orang Israel juga berpikir kan, gimana sih Musa masuk ke tempat yang nggak lebih baik, di mana kita tinggal sebelumnya di Mesir, ya. Mereka mengeluh dan menggerutu. Mereka merasa, aduh, kita tuh nggak lebih baik tinggal di sini. Ya lebih baik kita pergi aja. Jangan pernah masuk ke tanah Kanaan bahkan. Ya, walaupun mereka memberi laporan yang bagus-bagus kan. Wah, sana apa yang ditanam bagus-bagus, buah-buahnya bagus-bagus. Tapi tempat itu dihuni juga orang-orang yang hebat. Ya, Ulangan 27:28 mencatat, ya, jangan pernah pergi ke sana. Orangnya tinggi-tinggi besar. Ya, kota-kotanya berkubu. Bagaimana kita bisa taklukkan mereka? Ya, kotanya berkubu, ya. Zaman dulu bangunan-bangunan dibangun dengan luar biasa, ketebalannya bisa 9 meter lebih. Ya, kayak menara-menara benteng, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke benteng-benteng masa lalu di mana peninggalan, ya, orang Belanda, ya, di Jepara ada yang dekat, ya. Atau dekat aja di Ungaran, tebel, temboknya tebel, ya. Berlapis-lapis. Ya, orang Israel juga mengalami yang sama. Jangan pernah kita masuk ke sana. Gak mungkin kita taklukkan mereka. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tapi yang terjadi, ketakutan dari apa yang dialami orang Israel akhirnya menimbulkan kemarahan, gerutu demi gerutu. Kemarahan atas situasi yang mereka hadapin, ya, akhirnya membuat mereka mengalami kemunduran. Aneh kan? Ketika mereka lepas dari tanah Mesir, dari perbudakan, masuk ke tempat yang lebih baik sebetulnya. Walaupun ini proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang Israel. Mereka nggak pernah merasa bersyukur dengan apa yang terjadi dari kehidupan mereka. Rasa amarah akhirnya membuat mereka memberontak, ya, dan menciptakan apa? Fitnah, ya. Ini menarik. Kadang-kadang kehidupan kita juga sama. Situasi yang kadang-kadang membuat kita surut, mengalami tekanan demi tekanan. Saya pun mengalami, ya. Jangankan ya, Bapak Ibu diberkatin, ya. Hari-hari ini kita kadang-kadang juga diperhadapkan situasi yang sulit,
Ya, nggak mungkin hidup kita nyaman-nyaman aja. Satu fase kehidupan kita mengalami masa di mana kita menghadapi tantangan, ya. Tapi apakah kita akan terus ya melakukan ya rasa nggak pernah bersyukur? Itu yang terjadi di kehidupan orang Israel. Dan akhirnya melakukan apa? Menentang, memberontak dan mengatakan, lihat ya, menghasut, memfitnah. Lihat ya, di ayat ke-27, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, ya. Maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Luar biasa ya, begitu jahatnya pikiran manusia. Enggak pernah ada rasa syukur, akhirnya mereka menghasut sesamanya untuk mengatakan hal yang sebaliknya. Tuhan membenci. Wow, ada dari kita mengalami yang sama sampai berpaling mengatakan yang sebaliknya dari fakta yang ada bahwa mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir. Tetapi mereka mengatakan yang sebaliknya, Tuhan membenci kita. Ya, ini jahat banget orang-orang Israel waktu itu. Ya, posisi ini enggak bagus. Ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Apakah kita juga sama? Mengatakan yang sama. Wah, jangan percaya lagi sama Musa. Ya, nggak bisa memimpin. Ya, tapi memang dampaknya luar biasa ya. Tuhan murka atas kehidupan orang-orang Israel dan mereka tidak pernah masuk ke tanah yang ada. Ya, termasuk Musa, karena dianggap bukan prestasi, nggak bisa mimpin bangsa Israel. Ya, saudara bisa baca di ayat-ayat berikutnya, ayat 30 sekian. Musa dikatakan kamu gak pernah masuk ke sana. Karena apa? Karena mereka yang tidak bisa engkau pimpin. Hati-hati saudara. Pemimpin rohani kita, pemimpin kita juga bisa dipersalahkan loh. Kalau kita gak bisa tunduk pada apa yang Tuhan mau. Bahaya banget. Ini jadi peringatan. Kadang-kadang kita semau sendiri, gak mau dipimpin, gak mau takluk tunduk pada otoritas kepemimpinan yang Tuhan percayakan di kehidupan kita. Ya, semua generasi yang ada saat itu mengalami kemusnahan, dipunahkan, seperti yang mereka katakan ya. Mereka memperkatakan itu, dan itu terjadi. Ya, hanya tersisa 2 generasi yang tersisa. Yang pertama itu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Hanya 2. Sisanya anak-anak muda di bawah generasi 20 tahun. Itu yang akan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan katakan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita mengalami yang sama. Tuhan gak kurang hebatnya mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tapi berjalan bersama Tuhan ada 3 hal yang kita bisa pelajari malam ini dengan apa yang terjadi di kehidupan Israel saat itu. Ya, yang pertama, sebentar, ini Amsal ya, sang bijak Salomo mencatat. Ya, orang bodoh tidak peduli apakah dosanya diampuni atau tidak. Orang baik ingin diampuni dosanya. Ya, orang Israel saat itu dikatakan apa? Bodoh. Tidak peduli. Mereka nggak peduli sampai dia menentang Tuhan sebegitu rupa. Tuhan tuh benci saya. Ya, pernahkah kehidupan kita mengatakan gitu? Tuhan nggak pernah sayang saya. Saya mengalami begini, sakit nggak sembuh-sembuh, mengalami kesulitan ekonomi, nggak pernah rebound, nggak pernah bangkit. Ya. Tapi ingat, orang baik, orang bijak dalam terjemahan yang lain, dikatakan ingin diampuni dosanya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, ini terjemahan BMK ya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang gak baik dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai hidup kita terjerat dalam dosa yang kita lakukan. Kita gak pernah aware dengan apa yang kita lakukan. Tapi ingat, jadilah bijak, engkau sudah mengenal Tuhan. Engkau sudah tahu Tuhan mengasihi engkau.
Jangan sampai di kehidupan kita, di fase terendah kehidupan kita tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Please, lihat Tuhan mengasihi kita. Ya, firman Tuhan kemarin Minggu sore, ya, Bapak Pendeta Dwi Agus Priyono menyampaikan dengan luar biasa. Ya. Di mana? Yesaya 55. Ya, Yesaya 55. Saya mau kutip bagian yang disampaikan Yesaya 55, tapi di ayat yang ke-7. Ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Saudara, ingat baik, kehidupan kita itu selalu dalam pengawasan Tuhan. Ya, Tuhan melihat apa yang terjadi ke kehidupanmu. Sebelum itu terjadi. Tuhan tahu destiny apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Tapi ingat, engkau sendiri yang menentang Tuhan. Engkau sendiri yang memusuhi Tuhan, membelakangi Tuhan. Ingat, jangan engkau lupa. Ingat kebaikan Tuhan. Dan jadilah bijak. Kembalilah kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengingatkan dengan jelas. Carilah Tuhan kalau engkau ingin hidup. Betul? Kembali lagi, 3 hal yang kita pelajarin ya dari situasi orang Israel saat itu. Yang pertama, Tuhan berjanji menyertai. Ya, di ayat ke-30 di Ulangan 1. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Ya. Ini menarik. Tuhan itu berjanji menyertai. Ya, pujian tadi juga luar biasa ya. Nah, nanti kita berharap Menara Doa juga bisa live streaming ya. Puji-pujiannya tadi 3-tiganya sangat mendukung saya pribadi. Tuhan itu menyertai. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan mengerjakan yang luar biasa di depan mata kita. Visible, kelihatan mata kita. Bukan invisible, bukan gak nyata. Please, lihat kebaikan Tuhan itu. Ya, Tuhan itu tidak pernah gagal menggenapi setiap janji-janjinya Tuhan. Saudara, ya, Dia akan berperang untuk engkau, untuk saya, untuk kamu, untuk kita semua. Amin. Di tahun yang baru ini juga memberi gambaran. Ketika kita memasuki tahun 2024, apa yang engkau ingin perjuangkan bersama Tuhan? Apa yang engkau ingin jalani bersama Tuhan? Tantangan demi tantangan, iya mungkin terjadi. Berbeda seperti tahun kemarin ya. Bapak Presiden mengatakan, tahun ini tahun yang gelap, tahun 2003. Kali ini enggak. Tetapi tahun ini juga banyak tantangan. Ya, saya yakin bukan semakin baik, tapi saya yakin juga dan percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Ya, Tuhan yang berjalan di depanmu, in front of you. Dia berperang bagimu. Ulangan 3:22 juga mengatakan yang sama. Dia berperang bagi engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang perkasa, Dia El Gibor, yang dahsyat, gak akan mengalahkan siapapun, akan mengalahkan setiap masalah kita, akan menghancurkan setiap pergumulan kita. Asal kita percaya. Itu masalahnya. Yang kedua, ya kan? Makin percaya dan tidak khawatir. Ulangan 1 ayat 29, ketika aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Musa memberi penguatan kepada setiap orang-orang Israel waktu itu. Ya. Janganlah kamu gemetar. Janganlah takut. Betul.
Kita mengalami tantangan pergumulan yang mungkin membuat kita surut, kita khawatir, kita gemeter, ya. Bahkan Yesaya mengingatkan, ya, Ahaz diperhadapkan dengan dua raja kekuatan yang adidaya waktu itu dari utara akan menyerang Yerusalem, kerajaan Yehuda. Dan itu membuat mereka gemetar seperti pohon sanobar, Bapak Ibu Saudara. Sama dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak pernah ngerti. Rasa takut, rasa khawatir itu membuat kita kehilangan kepercayaan. Membuat kita kehilangan keyakinan. Membuat kita goyah akan iman kita kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Ini kesalahan fatal yang terjadi dalam kehidupan orang Israel saat itu. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengajar, ya, apa sih yang perlu dikhawatirin dari hidup ini? Apa sih yang harus dikhawatirkan, kita takutin dari kehidupan kita? Ya. Matius 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu, kata Tuhan Yesus, ya. Apa yang hendak kamu makan dan minum? Betul. Ini yang terjadi pada orang Israel kan saat itu. Makan apa nih Musa? Ya, tiap pagi dikasih roti mana, sore hari dikasih burung puyuh, masih kurang. Ya kan? Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, saudara, kita pun mengalami yang sama. Makan apa hari ini Tuhan? Dua hal ini yang selalu menjadi hal yang tidak pernah habis. Saya pernah sharing dengan salah satu pemusik tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, ya. Saya bilang dua hal yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Kita ingin mempertuankan siapa? Ya, mempertuankan Tuhan Yesus atau Mamon, betul? Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilihlah Tuhan atau Mamon. Mamon bicara dengan apa? Uang. Semua perlu uang, betul? Uang penting. Kita perlu makan, harus ada uang, harus ada jen. Gak ada uang kita gak bisa apa-apa. Tapi mana yang lebih penting? Tuhan atau uang? Soal makanan, soal kecukupan, atau Tuhan? Sama. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel hari-hari itu. Itu yang membuat mereka selalu khawatir dan takut. Ingat Tuhan Yesus, apakah dengan khawatir kamu bisa menambah sehasta dari jalanmu? Dalam terjemahan lain, apakah itu akan menambah umurmu? Ya, enggak bisa. Kalau kamu khawatir, kamu takut, justru itu akan mematikan kamu. Betul? Mematikan. Percaya kita akan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Providensial Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya. Ini yang masih muda mengalami tantangan, ya kan? Jangan dikira anak-anak muda sekarang enggak takut. Iya. Soal jodoh, ya kan? Soal masa depan, ya, studi lanjut, ya, pasangan hidup, pekerjaan, ya. Saya sharing tadi sore, langsung ada yang respon, kalau sudah graduate boleh nggak saya join? Oh boleh, ya kan, no problem, take it, coba, ya. Jangan takut. Jangan khawatir, tapi makinlah percaya dan tanggalkan kekhawatiranmu atas hidupmu. Itu tidak ada gunanya. Amin. Yang ketiga, kasih setia Tuhan itu nyata. Amin. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kau tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara,
Orang Israel tuh ngelihat langsung apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Betul? Enggak seperti kehidupan kita hari-hari ini ya. Kita enggak ngelihat nyata kehadiran Tuhan. Maksudnya begini, waktu itu Tuhan hadir dalam representasi tiang awan dan tiang api ya. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Kehadiran Tuhan itu jelas-jelas hadir nyata. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri marah sama orang-orang di sekitarnya, ya kan? Kalau engkau enggak percaya sama saya, percayalah dengan apa yang aku kerjakan. Menandakan apa? Kehadiran Allah dalam setiap karyaku, Tuhan katakan. Tapi ironis Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ngelihat nyata Tuhan pelihara kehidupan kita, tapi kita masih tidak percaya seperti orang Israel. Jadi lihatlah, Tuhan itu seperti orang tua ya, yang mendukung, yang membimbing, yang menyokong kehidupan kita seperti anak. Ya, tadi pujiannya ya kan, kau pegang tanganku, ya kan? Saya selalu dulu waktu Kavin DJ masih kecil, menyeberang pegang tangannya, wah kan? Sekarang enggak, ya kan? Sudah bisa sendiri kan? Harusnya belajar megang bapak ibunya, ya kan? Suatu hari kan bapak ibu udah makin tua. Ya, harus aware. Orang tua itu harus siap dituntun. Tuhan pun sama. Tuhan itu menuntun kehidupan kita day by day, hari ke hari, saudaraku. Luar biasa Tuhan kita itu. Apakah kita mau terus ngelihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu? Mau? Harusnya kita mau. Kalau mau, jangan seperti orang Israel. Lihatlah, ya, lihatlah. Kasih setia Tuhan itu nyata. Kehadiran Tuhan itu nyata. Ya. Perhatikan dengan baik. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita di tahun ini. Lepas apapun, ya, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, ya, pergumulan di komunitas kita, ya, di lingkungan kita, bahkan di negara kita, bahkan secara lebih luas. Tapi perhatikan baik, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Ya, ya, kita mau declare bersama-sama, ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu lihatlah, Tuhan memegang janjinya selalu beserta kita. Yakinilah sepenuh hati tanpa kegentaran berjalan ke sana. Tuhan ada senantiasa bagi kita. Amin. Iya, 3 hal, saudaraku. Pegang janji Tuhan, ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Ya, Tuhan selalu ada. 3 hal ini yang harusnya kita aplikasikan dari kehidupan kita. Tuhan gak pernah lupa. Ya, Tuhan punya masa depan yang terbaik bagi kita. Tapi ingat, ketika kita jatuh berbuat dosa, segera akui di hadapan Tuhan. Ya, akui di hadapan semuanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengajar kita, mengingatkan kita kembali, reminder kita kembali bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Selamat menjelajahi kehidupan bersama Tuhan di tahun baru ini. Tuhan selalu beserta kita, Tuhan tidak pernah lupakan kita. Tuhan Yesus memberkati.